Ia tidak punya tabungan, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya peluang. Tapi ia punya satu hal yang disimpan di tembok kamarnya, sebuah dreamboard yang akhirnya mengubah seluruh hidupnya. Sejak kecil, hidup pria itu tidak pernah mudah. Ia bekerja serabutan, dari buruh gudang sampai ojek. Penghasilannya pas untuk makan, kadang kurang. Tapi setiap kali pulang ke kamar kosnya yang sempit, ada satu hal yang selalu ia lihat. Sebuah papan triplek tua yang penuh gambar impian. Pria itu bernama Raihan. Ia membuat dreamboard itu di malam ketika hidupnya terasa paling gelap. Bukan karena ia percaya akan keajaiban, tapi karena ia butuh sesuatu untuk bertahan. Di papan itu, ia tempelkan gambar-gambar, rumah kecil yang sederhana, motor baru, warung kopi mungil, Foto orang tersenyum, dan tulisan besar, hidup akan berubah. Setiap malam sebelum tidur, ia memandangi papan itu. Bukan untuk berharap, tapi untuk mengingatkan dirinya bahwa ia masih boleh bermimpi. Suatu hari, ketika sedang mencari peluang baru, ia melihat lowongan barista di sebuah kafe kecil. Gajinya tidak besar, tapi Raihan merasa ini adalah gambar di dreamboardnya yang mulai bergerak. Ia mendaftar, diterima, dan disinilah semuanya mulai berubah. Di kafe itu, Raihan bukan sekedar membuat kopi. Ia mengamati bagaimana pemilik mengatur keuangan, bagaimana mereka menyusun menu, bagaimana pelanggan kembali karena pelayanan. Setiap hari, ia belajar tanpa dibayar. Dan setiap malam, ia pulang untuk menatap dreamboardnya. Ia tempel gambar baru, kafe kecil miliknya sendiri. Semakin sering ia menatap dreamboard itu, semakin sering muncul ide. Bagaimana kalau aku mulai jualan kopi di trotoar dulu? Ia mengambil keputusan kecil, membeli termos, gelas plastik, dan bubuk kopi seadanya. Ia memulai dari jam 5 pagi, menjual kepada orang-orang yang berangkat kerja. Penjualannya tidak banyak, kadang rugi, kadang hanya balik modal. Tapi setiap kali ia ingin berhenti, ia melihat dreamboardnya dan berkata pelan, "Ini bagian dari prosesku." 6 bulan kemudian, kafenya tempat ia bekerja menutup salah satu cabang kecil. Pemiliknya berkata, "Kalau kamu mau ambil alih, Ray, aku pinjamkan alat-alatnya. Bayarnya nanti saja." Raihan terdiam lama. Terlalu mirip gambarnya di papan. Terlalu tepat waktunya. Ia ambil kesempatan itu. Ia cat ulang tembok, beli lampu murah, dan buka usahanya sendiri. Awalnya sepi, lalu mulai ramai. Dan setahun kemudian, kafe itu menjadi tempat nongkrong favorit anak muda di daerah itu. Suatu malam, setelah semua pelanggan pulang, Raihan duduk sendirian di tokonya. Ia menatap papan impiannya yang kini ia pindahkan ke dinding kafe baru. Gambar-gambar itu sudah bukan mimpi lagi, sudah menjadi kenyataan. Ia berkata pelan pada dirinya, "Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku tahu kenapa. Karena aku memilih melihat masa depanku setiap hari." Banyak orang mengira dreamboard hanyalah mainan visualisasi. Tapi kenyataannya, dreamboard adalah cara mengarahkan perhatian agar otak mulai mencari peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Dan seperti Raihan, kadang kita tidak butuh jalan besar. Kita hanya butuh satu gambaran masa depan yang kita lihat cukup sering, hingga hidup mulai bergerak ke arah itu. Kalau kisah ini memberi insight untuk Anda, silahkan tekan tombol subscribe.